Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 19.200.26. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 7 pembahasan dalam satu mata kuliah, yaitu Bahas Al-Lugawi, di mana dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan 7 penjelasan dari 7 makalah yang telah dibawakan oleh teman-teman saya melalui apa yang saya ketahui atau bahasa saya sendiri. Baik, adapun materi-materi tersebut, yang pertama, materi pertama yaitu bahasa dalam artian pengertian dan spesifikasi dari bahasa tersebut. Yang kedua ada eksistensi bahasa, lahja dan lahan. Kemudian yang ketiga ada an-nahwu wal istiqaq. Selanjutnya materi keempat yaitu cabang ilmu bahasa. Materi kelima fonem dalam bahasa Arab. Dan kelompok 6 itu materi ke-6 morfologi dalam bahasa Arab. Dan materi yang terakhir atau materi yang ke-7 yaitu sintaks dalam bahasa Arab. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bahasa, atau dalam ini bahasa, pengertian dan spesifikasinya. Ketika kita berbicara masalah bahasa, pasti di dalam pikiran kita itu bahasa itu merupakan sebuah alat komunikasi. Nah, jadi bahasa itu merupakan sebuah alat atau sarana bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, bagaimana kita mengekspresikan atau ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, pasti menggunakan yang namanya bahasa. Nah, bahasa juga ini dapat menjadi sarana media untuk mengekspresikan diri dan dapat memberikan ciri khas. Jadi itulah mengapa biasanya orang itu memiliki ciri khas dalam hal bahasanya. Jadi pasti seseorang itu memiliki ciri khas dalam bahasanya, sehingga itu menandakan bahwa orang ini memiliki ciri khas suku ini dan sebagainya. Karena dalam suatu kelompok itu pasti memiliki bahasanya masing-masing dan pasti memiliki perbedaannya masing-masing dalam hal bahasa. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa semitik. Jadi kalau kita berbicara apa sih itu bahasa Arab? Bahasa Arab itu merupakan bahasa semitik tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa yang berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Neo-Arami. Jadi bahasa Arab ini dituturkan lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagai bahasa besar yang tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Seperti itu yang saya ketahui. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 225 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Jadi kita ini sebagai umat muslim yang ada di Indonesia tentunya mengenal pastilah apa itu bahasa Arab, karena dipakai dalam kitab suci kita sebagai umat muslim. Bahasa itu terbagi, ada spesifikasi dari bahasa. Yang pertama itu bahasa klasik, bahasa Arab klasik, dikenal dengan bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa kitab klasik. Ada yang kedua itu bahasa Arab standar modern atau MSA, bahasa Arab sebagaimana namanya itu menunjukkan bahasa ini merupakan counterpart yang setara dengan bahasa klasik Arab tersebut. Yang kedua bahasa Arab dialek, ada yang namanya bahasa Arab dialek, Ammiyah. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, kita masuk kepada materi eksistensi bahasa, lahja dan juga lahan. Baik, bahasa merupakan sudah tadi dibahas pada pembahasan materi pertama, bahwasanya bahasa itu merupakan alat komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana bahasa Arab itu merupakan bahasa yang istimewa. Mengapa kita mengatakan istimewa? Karena kita ketahui bahwasanya bahasa Arab tidak hanya
merupakan bahasa peradaban, akan tetapi melainkan juga bahasa persatuan umat Islam. Bagaimana bahasa Arab ini merupakan bahasa yang memiliki sastra yang cukup tinggi. Bahasa ini seperti yang kita ketahui, kita ini sebagai umat muslim menggunakan bahasa Arab. Di dalam Al-Quran itu ada bahasa Arab. Tentunya kita ketika kita mengaji pastinya kita menggunakan membaca bacaan tersebut dengan bahasa Arab. Jadi itu tidak asing, itu adalah bahasa yang istimewa. Bahasa Arab di dalam Islam. Nah, bahasa Arab itu di dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang suci agama Islam. Agama yang terbesar di dunia itu adalah agama Islam. Tentunya menggunakan bahasa Arab seperti ditegaskan dalam Quran surah Yusuf. Nah, kita masuk kepada dialek. Jadi dialek adalah varian sebuah bahasa. Yang varian ini berbeda satu sama lain tapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain. Nah, kita masuk kepada lahan. Lahan secara bahasa, lahan itu memiliki pengertian, beberapa arti. Saya tidak ingin menyebutkan semua arti dari lahan, kan, tetapi salah satunya yaitu menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi maknanya lahan itu salah satunya adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Maksudnya tidak mengikuti jalan yang lurus, akan tetapi menyimpang dari jalan yang seharusnya. Ada juga pengertiannya itu cerdas. Contoh dalam bahasa Arab, lahnul fulan, artinya si fulan itu cerdas. Lahan dalam bahasa memiliki dua dimensi yang berbeda. Ada yang pertama itu kesalahan dalam dimensi yang berbeda. Kesalahan dalam bunyi. Kesalahan dalam bunyi, sigat dan konstruksi. Bisa mengatakan kesalahan dalam tasrif. Yang kedua itu kesalahan i'rab. Kesalahan dalam nahwu adalah kesalahan i'rab. Kalimat sudah tidak menjadi hal aneh bahwa bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi setiap hari yang digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga itu tentang an-nahtu wal istiqaq. Istilah an-nahtu dari segi bahasa itu berasal dari kata memahat atau juga menata. Literatur lain juga itu menyebutkan bahwasanya berasal dari akar kata yang mengandung makna memahat, menata dan mematung. Jadi dua definisi ini dapat kita katakan bahwasanya memberikan pengertian bahwa an-nahtu itu merupakan langkah kreatif dalam meringkas dan mempermudah pengucapan serangkaian kata. Bagaimana kita meringkas sebuah kata sehingga mempermudah dalam pengucapannya. Istiqaq atau derivasi secara etimologi berasal dari kata istaqqa yastaqqu istiqaqan yang berarti mengeluarkan. Istiqaq menurut para ahli bahasa Arab yaitu mentasrif. Jadi kalau kita berbicara istiqaq itu biasanya itu dibahasakan sebagai mentasrif. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Kita tidak usah berlama-lama karena masih ada beberapa materi lagi. Jadi cukup kesimpulannya saja. Yang selanjutnya kelompok 4 cabang ilmu bahasa. Jadi bagaimana kelompok membahas tentang cabang-cabang dari ilmu bahasa. Jadi Abdul Majid dalam makalah cabang ilmu bahasa bahwasanya Abdul Al-Majid Sayyid Ahmad Mansur membagi kajian ilmu bahasa kepada dua kelompok, yaitu theoretical linguistik, ada juga yang disebut sebagai applied linguistik. Yang saya ketahui bagaimana teori linguistik ini membahas tentang teori-teori dalam berbicara seperti itu. Sedangkan ada applied linguistik bagaimana mengaplikasikan, bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana kita mengaplikasikan dalam berbicara. Berbeda dengan teori. Kan dalam ilmu pengetahuan itu ada yang namanya teori, ada yang namanya
praktek. Jadi seperti yang kalau saya berpikir bahwasanya teori itu membahas mengenai teori, sedangkan applied linguistik ini membahas bagaimana kita menerapkannya. Setelah mendapatkan teori, tentu harus ada yang namanya penerapan begitu. Ada cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu seperti yang kita ketahui, yang dalam pembelajarannya itu ada yang namanya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu lughah, ilmu istiqaq, ilmu arud, ilmu khat, ilmu kawafi, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani. Jadi itu yang dapat saya sebutkan sebagai cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab. Kita lanjut kepada kelompok 5 dengan judul fonem dalam bahasa Arab. Jadi fonem, istilah fonologi. Istilah fonologi ini berasal dari kata Yunani fon, bunyi. Nah, jadi fon itu bunyi dan logos ilmu. Fonologi merupakan bunyi secara umum. Bagaimana ketika kita membahas fonologi itu, yang saya di kepala saya itu ilmu bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari bunyi-bunyi. Bahasa sebagai alat komunikasi, kan bahasa itu sesuatu yang diucapkan. Pasti kita mendengarkan bahasa itu sebagai bunyi yang dapat kita maknai, sebagai sebuah arti yang dapat kita pahami. Manfaat teoritis. Penguasaan di bidang fonetik merupakan bekal utama seseorang yang ingin mengembangkan dirinya sebagai ilmuwan. Ketika kita berbicara masalah ilmu bunyi, ada yang namanya vokal, ada yang namanya konsonan. Nah, vokal ini bagaimana bunyi yang dihasilkan, getaran pita suara sehingga menghasilkan vokal atau bunyi. Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya teknik vokal, bagaimana teknik mengeluarkan dalam sebuah seni. Misalnya orang yang menyanyi pasti menggunakan yang biasa kita dengar vokal lah, sebagai bunyi yang keluar dengan menggunakan pita suara, penyempitan saluran suara. Kita masuk kepada konsonan, sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat saluran suara. Misal ya, kan di dalam ketika kita mengaplikasikan dalam bahasa Arab, vokal A misalnya, vokal A, nasara. Artinya nasara ini dia telah menolong. Maksudnya telah menolong nasara. Sedangkan ketika kita menggunakan kata nasara, artinya saling menolong. Jadi vokal A di dalam bahasa Arab adalah dua fonem yang hampir sama, akan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Seperti tadi contohnya, saya mengatakan nasara. Nasara itu artinya telah menolong, telah menolong. Ketika saya mengatakan nasara, nah itu sudah berubah makna menjadi saling menolong. Jadi itu kita melihat. Sedangkan kita masuk kepada konsonan, contohnya konsonan to dan konsonan ta dalam bahasa Arab adalah dua fonem yang berbeda dan dapat membedakan maknanya. Misal kita mengatakan tin. Tin, ketika kita mengatakan tin artinya itu buah tin. Ketika kita mengatakan twin, to menjadi twin, artinya itu tanah. Jadi ketika ini adalah dua fonem yang berbeda, sehingga dapat membedakan sebuah maknanya. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 6 atau pembahasan dari makalah yang ke-6, yaitu morfologi dalam bahasa Arab. Morfologi. Kalau kita membahas morfologi, apa itu morfologi? Ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan. Kata dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kalimat. Kalimah itu terdiri dari jamid, apa adanya, dan mustaq, ada pengambilannya. Nah, adapun dan ada yang termasuk huruf atau kata penghubung. Fi'il, kata kerja itu memiliki 3 bentuk, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Seperti yang kita ketahui bahwasanya
fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi atau kata kerja lampau. Misal saya memberikan contoh fi'il madi seperti tadi nasara. Nasara itu fi'il madi. Itu karena artinya nasara itu telah menolong. Telah menolong. Nasara itu fi'il madi karena telah terjadi. Dia telah menolong, sudah menolong, berarti itu adalah pekerjaan yang telah lampau. Berbeda ketika kita masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Sedang atau akan terjadi. Saya memberikan contoh dari kata nasara, fi'il madinya berubah menjadi yansuru. Nasara yansuru. Yansuru itu merupakan fi'il mudhari, menunjukkan sedang atau akan terjadi. Misalnya yansuru itu sedang menolong. Sekarang itu telah sedang menolong atau akan menolong nantinya. Itu merupakan sedang dan akan terjadi. Selanjutnya masuk pada fi'il amar. Fi'il amar ini biasanya didengar sebagai kata kerja kata perintah, kalimat perintah, memerintahkan seseorang. Misal dari kata nasara tadi baru menjadi yansur fi'il mudhari'nya, dan ketika kita ingin memerintahkan seseorang untuk menolong berubah menjadi unsur. Nasara yansuru fi'il amarnya unsur. Artinya unsur itu tolonglah. Bagaimana kita memberikan sebuah arahan atau perintah, tolonglah, unsur. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 7 atau pembahasan yang terakhir, sintaks di dalam bahasa Arab. Jadi kata sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani, san dengan tetain yang artinya menempatkan. Jadi kata sintaksis secara etimologi itu berarti menempatkan bersama-sama. Fungsi sintaksis, kita masuk kepada fungsinya sintaksis. Apa fungsinya? Itu biasanya terdiri dari unsur SPOK. Jadi ini mirip-mirip dalam bahasa Indonesia, itu ada yang namanya SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yakni mencakup seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sintaksis dalam bahasa Arab itu biasa kita kenal, biasa kita mempelajari di nahwu. Ada yang namanya maf'ul fi, ada yang namanya maf'ul ma, maf'ul li ajli, li khabar mubtada, naibul fa'il, maf'ul bi, ada yang namanya fa'il. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada yang namanya istilah isim atau nomina, fi'il atau verba, preposisi, ketiganya disebut jenis-jenis kalimat. Jadi mungkin itu tadi 7 pembahasan yang sempat saya bawakan pada video kali ini sebagai tugas dan juga sebagai absensi dalam pertemuan yang ke-10. Mungkin cukup itu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.